bisa satu sisi ya kita menolak. Jadi ketidakkonsistenan itu yang biasanya terjadi, yang membuat perdebatan kita selama ini dikomal-komal, Om Vincent. Kira-kira begitu dulu, Om Vincent, untuk sementara ya. Ya, baik. Jadi saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, ya. Mungkin saya keliru juga. Saya juga menanggapi satu hal saja, masalah gereja tidak menyelamatkan. Siapa bilang gereja tidak menyelamatkan? Tidak ada orang mengatakan begitu. Kalau memang ada para pendeta yang berkhotbah di YouTube, di media sosial mengatakan gereja tidak menyelamatkan, yang mereka maksudkan adalah organisasi lembaga keagamaan, bukan gereja yang bersifat secara rohani sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu menyelamatkan kok. Makanya orang percaya itu harus masuk gereja. Kalau dia beli buku Alkitab sendiri di rumah, baru dia menyatakan dia paling benar, tidak pernah dibaptis, tidak pernah dimuridkan, ya dia sesat namanya itu, Bang Miles. Gitu. Jadi gereja sebagai... Begini, Om Vincent. Iya. Nah, kalau begitu begini, pertanyaan saya begini. Kalau begitu tidak perlu kan kita ke gereja, kita cukup umat Allah yang percaya itu berkumpul di lapangan atau berkumpul di rumah lalu berdoa, itu kan sudah cukup, nggak perlu ke gereja lagi kan? Betul. Masalahnya ngapain dibuat gereja? Masalahnya gereja? Betul, oke. Jadi kita harus tahu ya kenapa bangun gereja. Gedung ya, yang kita maksudkan kan gedung. Karena sistem pemerintahan kita di dunia, termasuk di Indonesia, tidak mengizinkan orang beribadah di lapangan, di jalan ya. Harus ada sistemnya. Sekarang aja data-data gereja semua harus masuk ke Kemenak. Tadi aja saya ditelepon dari Kemenak minta data-data gereja. Itu kita harus pertanggungjawabkan ke pemerintahan juga. Jadi itu kalau abad 1 sampai abad 3, Bang, orang bisa beribadah di lapangan, di kota Kombe, di gua-gua, nggak masalah, bukan di gedung pun diselamatkan juga. Oke, setuju, Om Vincent. Indonesia merdeka kan 1945 kan, baru ada aturan dan lain sebagainya. Di bawah 1945 kan sudah ada gedung gereja. Bagaimana Om Vincent menjawab itu? Ya itu karena dari abad ketiga sejak Kaisar Konstantin bertobat jadi Kristen kan itu sudah dibentuk tentang gedung gereja. Kita ngomong di Indonesia aja Om Vincent, kita kan ngomong di Indonesia aja. Indonesia kan itu dari mana? Belanda dari kan? Belanda kan? Ya, kan nggak perlu bangun gereja, kan cukup berdoa di rumah kan udah cukup. Gitu maksud saya. Sebelum kan Om Vincent kan tadi masuk ke peraturan negara. Akhirnya saya kembali sebelum negara ini berdiri dan belum ada peraturan itu. Betul. Gitu. Jadi gini loh Bang Miles, jangan berpikir sebelum Indonesia merdeka tidak ada undang-undang di Indonesia. Ada undang-undang yang diatur oleh pemerintah Belanda yang kebanyakan diadopsi. Undang-undang kita sekarang ini kan banyak mengadopsi dari undang-undang yang berlaku pada zaman Belanda, Bang. Jangan salah. Ya. Jangan salah, Bang. Oke, makanya saya tanya, saya masuk ya. KUHP kita, Bang, KUHP kita itu kebanyakan dari Belanda undang-undangnya. KUHP ya, kita jadi begini, sekarang. Ya, Om Vincent tolong bawakan satu aturan dari pemerintah kolonial Belanda yang mengatakan bahwa harus beribadah di salah satu gedung gereja. Di luar daripada itu, maka itu ilegal. Bisa ditunjukkan? Jadi begini, Bang ya. Ketika Belanda masuk ke Indonesia menjajah kita, tentunya mereka sudah punya peraturan di negara Belanda. Ya, sudah tahu tentang gedung gereja itu ada. Ya, sehingga misi-misi dari sana itu ya terbiasa dari sana untuk membangun gedung gereja tanpa ada aturan harus tertulis, sudah terbiasa kan, Bang orang. Tadi kan katakan aturan, maka saya tanya aturan, Vincent lari ke kebiasaan. Makanya mungkin apa itu tradisi? Berarti itu tradisi ya. Selain tradisi, aturan di pemerintahan Belanda tentunya adalah di negara Belanda sana untuk mengatur di mana lokasi jajahan mereka ya, wilayah jajahan mereka, misi VOC bersama dengan misi penginjilan masuk pastilah ada, Bang. Baik dari Katolik, dari Protestan sudah ada punya peraturan itu. Karena peraturan ya, itu berdirinya kan itu jelas kan. Peraturan itu berdiri sejak gedung-gedung gereja dibangun itu sejak
Kaisar Konstan itu bertobat itu sudah mulai terbentuk. Nah, Kristen Protestan sejarahnya kan mengikuti itu jalurnya. Jadi sudah terbiasa orang beribadah di gedung. Tapi kalau kami sekarang, Bang, kami sekarang kalau belum punya gedung bisa aja di mall, bisa di tempat-tempat lain kita bisa sewa. Bisa, nggak masalah karena kita ikut sejarah juga abad 1 sampai abad 3 kan orang nggak punya gedung juga bisa beribadah. Jadi begini Om Vincent, saya jelaskan sedikit ya, begini. Perintah Yesus begini, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Kita sepakat itu ya. Dengan demikian, agar mereka berkumpul dan menjadi satu kesatuan komunitas dan mereka tenang dalam memuji dan memuliakan Tuhan, maka harus ada suatu tempat. Itu dasarnya. Nah, tempat itu yang lama-kelamaan berkembang menjadi gereja. Sejak zaman dulu juga sebelum Yesus kan ada bait Allah. Ya kan? Artinya ada tradisi di situ. Jadi Om Vincent jangan katakan peraturan. Jadi itu tradisi Om. Nah, jadi Protestan kan membuat tradisi. Seharusnya kalau membuat tradisi jangan membawa itu. Cukup berdoa di rumah di mana-mana cukup itu aja sebenarnya. Mungkin itu tujuannya Bang Miles sebelum naik tadi mungkin enggak dengar ya, saya mengatakan Protestan tidak pernah membuang tradisi. Tetapi Protestan tidak menyamakan tradisi itu sejajar dengan Alkitab. Gitu loh. Kalau Protestan membuang tradisi, Bang, kenapa orang Protestan melakukan Natal? Kenapa orang Protestan membangun gedung gereja? Saya tanyakan begini Om Vincent. Tunjukkan salah satu ayat Alkitab bahwa harus berdoa di gereja, beribadah di gereja. Ayat Alkitab? Tunjukkan salah satu ayat Alkitab ke saya, ya. Berdoa di gedung gereja. Iya, beribadah di gereja lah. Ya, gereja yang dimaksudkan Ada gedung tidak? kan? Iya. Nggak ada. Kan tadi saya bawakan tradisi. Om Vincent bilang semua kan sola scriptura. Makanya saya tanya, bawakan salah satu ayat bahwa kita berdoa itu beribadah harus di gereja. Ada enggak? Nggak ada. Nah, itu. Oke deh, lanjut dengan pemain yang lain lah. Terima kasih Om Vincent. Iya. Om Vincent, saya mau tanya, gereja tidak menyelamatkan, yang dimaksudkan oleh Vincent tadi itu sistem ya? Organisasinya. Organisasinya maksudnya gimana itu? Ya, jangan sampai orang Protestan ini berpikir dia sudah menjadi anggota dalam satu organisasi gereja. Contoh, dia masuk ke gereja saya, daftar jadi anggota gereja saya kan. Nah, dia berpikir sudah berada dalam gereja saya, gereja GSJA, maka sudah pasti dia selamat. Meskipun hidup dalam dosa, hidup ini itu. Makanya disebut gereja tidak menyelamatkan dalam bentuk masuk menjadi suatu anggota organisasi gereja. Tapi kalau gereja bersifat tubuh Kristus, itu memang menyelamatkan karena orang-orang yang percaya tubuh Kristus itu menjadi saksi, membawa kabar baik dalam pelayanan mereka. Saya belum dapat poinnya. Saya belum dapat poinnya. Ya. Jadi gini, kalau Paman CK kan kontradiksi terus. Dari tadi dia mengatakan bahwa orang Protestan itu sudah pasti kudus. Sekarang ngomongnya seperti ini kan bulat terus gitu loh. Ya, sudahlah. Makanya saya belum dapat poinnya Om Vincent. Coba Om Vincent, supaya bisa terang gitu loh Om Vincent. Ya, jadi gereja itu ada gereja itu apa sih? Gereja itu, Bang, ada namanya lembaga keagamaan, organisasi. Ada namanya artinya gereja itu tubuh Kristus, terdiri dari orang-orang yang percaya. Ya. Secara rohani gitu loh, Bang. Ya. Nah, yang menyelamatkan yang mana, yang tidak menyelamatkan yang mana? Yang tidak menyelamatkan adalah lembaga keagamaannya, gedungnya tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan adalah gereja sebagai tubuh Kristus.
orang-orangnya yang diurapi oleh Roh Kudus, membawa pesan kabar baik supaya orang bertobat, dilayani dalam pembaptisan, itu menyelamatkan semua proses-proses pengudusan. Nah, lembaga ini apa sih Om Vincent? Lembaga adalah suatu lembaga keagamaan yang dilindungi oleh payung hukum. Maksudnya ini lembaga ini maksudnya apa? Isinya apa itu? Isinya tentunya berisi tentang macam-macam lah Bang, tentang aturan-aturan dalam berorganisasi, terus tentang harta benda yang bergerak, tidak bergerak, dan lain sebagainya. Terus itu yang begitu-begitu itu bisa hidup, itu apa yang membuat dia hidup? Yang membuat hidup? Maksudnya hidup apa itu? Ya tadi aturan, ada aset apa segala macam, itu menjadi berfungsi itu kalau ada apa? Ya tentunya ada orang-orangnya lah. Nah orang-orang ini tidak menyelamatkan bukan? Ya orang-orangnya ya menyelamatkan. Oh ya, terus makanya saya tadi bingung Om Vincent. Gitu. Ketika lembaga itu orang-orangnya itu kalau ada orangnya di dalam, terus mereka ini tidak menyelamatkan, saya jadi bingung Om Vincent. Itu. Terus lembaga ini, keberadaan lembaga ini untuk apa gitu loh. Itu maksud saya. Itu. Iya. Jadi gini loh, jadi kadang itu kan orang berpikir, oh saya sudah masuk di gereja ini, saya pasti selamat gitu. Gereja yang dimaksudkan adalah gereja yang bersifat organisasi tadi, sehingga dia menjelekkan gereja yang lain. Oh gereja sana tidak selamat. Nah ini adalah yang dimaksudkan itu. Mungkin gini Pak Manjeka, kalau saya analogikan. Sekarang ada dua orang, taruhlah si A dan si B. Si B ini dia hanya baca Alkitab aja atau sola scriptura doang. Dan si A ini dia tidak sola scriptura, tapi dia every week, dia setiap hari Minggu dia ke gerejanya GSJA terus gitu loh. Tapi dia tidak sekolah scriptura. Menurut Vincent yang mana yang selamat ini? Ya, yang dia selamat itu dimanapun dia berada ya, di GSJ kah, di manapun dia harus memiliki pertobatan, kasih, iman yang sejati. Artinya yang B ini yang hanya sola scriptura, yang hanya baca ini Alkitabnya tidak selamat ya? Ya kalau dia hanya baca Alkitab, hidup tidak dalam pertobatan, hidup tidak mengasihi, ya tidak selamat. Dia meskipun berada di gereja manapun tidak selamat. Enggak, dia ada case itu loh, A dan B. Si B ini dia hanya baca Alkitab alias sola scriptura. Kemudian si A ini dia tidak sekolah scriptura, tapi dia bergereja terus, dia di GSJA. Yang mana yang selamat, A atau B? Ya dua-duanya tidak selamat itu. Solafide gugur. Dua-duanya. Solafide gugur. Tapi dia orang Protestan loh itu, orang Protestan. Berarti tidak kudus lagi. Solafide gugur. Ya, masuk neraka semua itu. Sebar. Iya tadi itu. Kamu, Vincent. Paman cek, biar saya turun ini Paman Bispro mau naik gitu. Aduh. Ini satu lagi. Mending kita ngobrol dengan Om Vincent lah. Iya, kalau Bispro dia terlalu gini. Oke, biar dengan Om Vincent seru nih. Oke, kalau gitu sebentar ya. Iya. Paman Vincent, kayaknya itu bukan Kementerian Agama yang menghubungi Om Vincent tuh, tapi mungkin dari mandornya besok itu brontol sawit itu dipungut ya, gitu. Siapa? Itu yang tadi menghubungi Om Vincent yang Ya berhalusinasi. sudahlah. Aku ndak mau Kementerian bahas itu. Agama yang menghubungi. Saya kalau mau diolok-olok Bang, saya nggak suka. Ya, saya nggak suka kita main olok-olokan secara sudah kan saya peringatkan dari awal. Saya nggak suka kalau mau tendensius ke pribadi saya.
Nggak masalah. Nggak, aku tadi mau ketawa orang Kudus tuh di mana? Di Jawa Tengah. Dia di Jawa toh. Di sana kan orang-orangnya masih hidup. Iya, Kudus semua di sana kan. Orang Kudus. Ya. Itu bukan orang Kudus, Bro Jangkang. Itu orang di daerah Kudus. Itu Oh, itu bukan orang Kudus. bukan. Tapi Orang biasa di orang daerah bilang gini, Bang. di Kabupaten Kudus namanya itu. Ini di Orang sini Pontianak. saya bela Om Vincent ini. Itu. Masa Biasa mau ada yang bilang gini juga, Bang CK. Orang Pontianak, orang Jakarta, orang Jogja, orang Kudus. Nah, termasuk kan? iya orang dari Kudus, Kabupaten Kudus gitu. Oh, oke. Oh. Kan begitu maksudnya toh Om Vincent? Iya, orang kudus itu artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan orang dari Kabupaten Kudus. Saudara gitu kan? Yesus. Paman Nox, gimana tadi tuh yang pertanyaan A dan B tidak selamat itu bagaimana menurut Paman Nox ini? Yang satu sekolah skriptura doang, yang satu tanpa sekolah skriptura, tapi dia ke gereja doang gitu. Gimana ini Paman Nox? Iya, Tapi rajin sa- itu sa- saya mau tanya ini, Bro Jangkang, Om Miles, Paman Nox, Om Rick, Om Meloredo, Vandem. Ini karena saya dengan Vincent ini boleh terus terang lah, saya tidak ada batas-batas lagi apa segala macam. Saya omong terus terang saja. Kita ini berharap ini Om Vincent ini segera pulang atau tidak? Nggak pingin. Lagian pun CK tuh tidak konsisten. Tadi bilang Dek Vincent, bentar-bentar bilang Om Vincent, bentar-bentar bilang Vincent. Konsisten dong, bilang Dek Vincent gitu, biar lebih asik. Itu Bro Jangkang. Terus Om Rick gimana? Ya, kalau dia memang ini mau kembali ke rumah Tuhan yang benar dalam hal ini Katolik, ya puji Tuhan gitu. Nah, itu Om Miles. Om Miles, Kalau saya ya hilangkan kata amnya itulah, baliklah ke yang asli. Om Nox, betul. Ya, mendoakan supaya Pak Vincent bisa kembali ke gereja yang diberikan Kristus. Amin. Karena kalau kita, Om Melo, ya silakan. ya, pada saat kita berdoa rosari kan ada narasi yang sebenarnya kita peruntukkan bagi mereka sebenarnya. Pada waktu dikatakan demikian ya, doa Fatimah ya. Luputkanlah kami dari api neraka, antarkanlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman. Kasih sayang. Ya, kan kita mendoakan mereka sebenarnya. Demikian. Oke. Luar biasa. Terima kasih Om Nox. Om Meloredo. Om Meloredo. Udah tidur kayaknya Paman dari tadi Oke. tuh ada Om Vandem. Iya, kalau saya ini kan setiap kali satu komal sama Om Vincent, satu saja intensi saya itu. Intensi saya itu Om Vincent kembali ke semula dari rahim Katolik ya. Nanti juga di akhiri dengan Katolik gitu loh. Itu harapan saya. Oke. Makanya saya bilang di dalam komal ini, karena apa? Saya melihat Dede Vincent ini saking senangnya dengan kita. Dia yang aktif untuk berdiskusi, walaupun kadang-kadang membuat kita juga ketawa, sedih, rasa bingung, bimbang. Karena melihat Om Vincent, Dede Vincent juga di komal ini
pancing emosi ketika ada orang yang membuat kita terbakar di dalam komal ini amarah. Ya, tapi saya melihat secara iman Katolik bahwa Dede Vincent itu masih punya benih panggilan Katolik di dalam hati dan jiwa raganya. Darah mengalir itu secara leluhur dalam adat istiadat budaya dan secara Katolik, bahkan darah ibu kandung itu mengalir lewat asih yang diberikan oleh mama itu secara Katolik, karena hanya ada di Katolik yang tahu, yang mengimani seorang bunda yang menjadi tersuci dalam ajaran Katolik, yaitu Santa Perawan Maria Bunda Allah. Seperti itu saya punya intensi tiap kali kalau ada Om Vincent di Komal. Terima kasih. Terima kasih Om Vandam. Om Vandam. Ya. Om Vandem, beberapa waktu yang lalu, semenjak di awal-awal saya juga mulai masuk di TikTok, kita kan sempat bertanya, karena dia mengatakan bahwa awalnya dia Katolik. Nah, kenapa dia menjadi seorang Protestan? Dengan jelas dan tegas dikatakan oleh Vincent bahwa setelah dia membaca kitab suci, dia yakin dan percaya kebenaran itu ada pada Protestan. Masalahnya kan di situ. Nah, itu yang menjadi masalah. Kan begitu ini Om Vandem. Begini Pak Manrik, dari sekian banyak orang yang percaya, yang yakin Salve, kalau Vincent ini Yuk. mantan Katolik, tapi saya orang pertama, saya yakin Vincent Fidelis bukan Katolik. Hanya saya sendiri mungkin di dunia yang mengakui itu. Yang lain bolehlah mengatakan Vincent mantan Katolik, Vincent pernah Katolik, tapi menurut saya Vincent tidak pernah dan bukan mantan Katolik, bukan orang Katolik. Karena waktu itu disuruh salah Maria, dia malah baca tuh, malah salah-salah baca juga. Salve, Sekarang salve Om Luther. Adikku Vincent, itu kau sudah mendengar semua. Ini hanya intermezzo ini sebelum masuk ke topik-topik yang lain. Bagaimana tanggapanmu adikku? boleh sedikit Bang catatan? Ya, sebentar Om Luther. Ini curhan hati dengan adik Vincent. Adik Vincent, silakan. Ya, pertama-tama ya saya mengucapkan terima kasih juga kepada abang-abang semua yang ya punya pengharapan yang besar untuk saya bisa kembali ke Katolik seperti semula. Itu saya senang ya. Tapi begini teman-teman, abang-abangku, saya ini punya misi tersendiri sebenarnya. Saya ingin bagaimana supaya Katolik dengan Protestan ini bisa bersatu di dalam gereja saya. Saya bisa melihat antara orang Katolik dan Protestan bisa duduk bersampingan. Kami bisa memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Dan visi misi saya itu terjadi. Sekarang saya bisa melihat di mana setiap minggu dari Katolik, Protestan bisa duduk bersama. Itulah kerinduan saya sebenarnya. Karena saya percaya suatu saat kita di surga, surga itu hanya satu, Yesus pun hanya satu. Surga bukan hanya milik orang Katolik, orang Protestan pun ke sana juga. Kita akan bersama-sama di sana. Jadi kita saling mendoakan saja sebenarnya. Kalau memang Tuhan menghendaki saya kembali, ya syukur. Tapi kalau memang saya masih ada di gereja saya saat ini, saya merasa nyaman dan tidak pernah saya khawatir apa-apa. Saya khawatir kalau saya berada di gereja ini tapi hidup dalam dosa yang besar, pasti saya mati masuk neraka. Tapi kalau hidup saya baik-baik saja, saya menjaga, mengasihi sesama dan Tuhan, saya rasa aman-aman aja. Kita saling mendoakan saja, Bang. Itu aja dari saya. Oke, silakan Om Luther. Salve, selamat malam. Malam. Salve. Shalom. Ya, jadi Shalom. memang ya. Jadi saya sih sebenarnya pingin diskusi
dari hati ke hati sama sekarang sudah pendeta Vincent ya enggak apa-apa lah. Sebenarnya juga jadi tanda tanya juga sih, apakah memang pendeta Vincent ini pindah di sebelah ya, saya enggak terlalu apa ya, apa karena memang ya karena pengajaran Katolik dulu ya, dulu kita belum banyak memahami. Tapi saya disclaimer dulu, saya dari Protestan pindah Katolik ya. Memang Ya. kalau kita perhatikan ya, memang dulu banyak dari umat-umat Katolik belum tahu pengajaran Katolik itu sendiri, tentang apa itu magisterium gereja, apa itu tradisi dan kitab suci. Ini kan 3 pilar. Saya kurang paham atau tahu kedalaman pendeta Vincent pindah Katolik itu karena apa. Itu mungkin ya, banyak orang Katolik itu pindah dari Katolik ke Protestan untuk apa? Karena kita harus jujur ya, karena saya sebagai saksi sendiri sebelum Katolik menjadi Protestan terlebih dahulu ya, bahwa Katolik itu dari tahun 80-an memang sudah sering dihujat ya. Itu fakta karena memang belum banyak umat-umat Katolik menerima pengajaran Katolik itu sendiri. Tapi syukur puji Tuhan di tahun-tahun dari 2021 ketika Katolik bangkit untuk meluruskan ya, banyak yang sudah berbalik. Saya kurang paham pada pendeta Vincent itu mungkin sama mungkin ya, bahwa umat-umat Katolik belum dapat pengajaran yang secara utuh tentang iman Katolik itu. Nanti di tahun 2021 umat Katolik bangkit, apologet Katolik bangkit, sehingga banyak umat Katolik yang sudah pindah Protestan balik. Termasuk viti-viti saya banyak loh yang dari Katolik balik, dari Protestan Katolik ke Protestan balik lagi ke Katolik. Itu banyak sekali, termasuk teman-teman Protestan yang ke Katolik. Kalau saya lihat sih pada intinya ya, bahwa umat-umat Katolik itu pindah ke lain karena minta maaf pendeta Vincent banyak hasutan. Memang dari tahun 80-an itu sudah terjadi. Kemarin sayang ya, bukunya saya tidak simpan. Itu tahun 96 ya, bahwa ada keluar buku menjelekan tentang kepausan. Itu terjadi. Saya pindah Katolik itu kelas 3 SMA. Jadi tahu begitu ketika umat Katolik yang belum terlalu paham tentang ajaran Katolik gampang digoyahkan. Dan saya jujur ya, bahwa yang menggoyahkan itu jujur bukan dari Lutheran atau Calvinis, tetapi karismatik atau GPDI. Itu dan Advent. Mereka sebenarnya yang mencoba goyahkan iman Katolik, dan banyak yang pindah khususnya ke karismatik. Tapi bicara aja dengan jujur bahwa sebenarnya contoh di Manado bahwa GPD atau karismatik banyak bertentangan dengan Calvinis, Gemim. Karena pernah di statement daripada GPD sendiri bahwa Calvinis atau Gemim bahwa tidak ada Roh Kudus. Sebenarnya ada ketegangan sebenarnya. Tapi kalau untuk menyerang Katolik itu satu, mereka bersatu. Tapi di akar bawah sebenarnya mereka lagi ada ketegangan. Jadi ya kunci saya mungkin untuk kepada pendeta Vincent ya, sebenarnya ada kemungkinan ya kita dulu belum tahu ajaran Katolik sebenarnya, bahwa Katolik itu gereja yang didirikan Kristus langsung, sesuai Matius 16 ayat 18 sampai 19. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ketika dipertegas lagi dengan Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku.
Baru untuk mempertegaskan bahwa Petrus adalah pemimpin para rasul, kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Telah sejak semula aku telah sejak semula aku aku dipilih di antara kalian. Jadi memang Petrus ini sebagai paus pertama. Dan memang segala sesuatu itu tidak terlepas dari gereja, bahwa Yesus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Makanya saya lupa ayatnya, tapi gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kalau memang gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, itu bahwa di gereja itu ada keselamatan. Dan memang di dalam Matius itu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, tapi tidak mengatakan gereja-gereja. Jadi memang Bang Vincent mungkin ya, ketika Katolik itu berpindah convert pada waktu itu ya, tahun 80-90 banyak, tapi sudah berbalik. Itu karena memang pengejaran Katolik banyak yang belum didapati. Saya kurang paham, Pak Pendeta ini mungkin ya, Bang Vincent mungkin ya, sama dengan Katolik-Katolik yang lain, belum menerima pengajaran yang sebenarnya. Karena Katolik baru bangkit lagi di tahun 2020 dan 2021 melalui apologet dan romo-romo kita. Mungkin itu kenapa banyak umat Katolik converts setelah apologet muncul berbalik lagi begitu. Tapi dengan harapan besar, mudah-mudahan dengan apa yang Pak Vincent bilang untuk menyatukan, tapi agak sulit juga ketika Bang Vincent bilang untuk menyatukan, karena contoh ya, ini ruang lingkup Indonesia, Bang Vincent mengatakan, bagaimana dengan luar negeri? Agak sulit Bang Vincent untuk menyatukan, tapi yang bisa menyatukan secara universal itu adalah penerus Petrus yang sekarang paus. Bahwa Katolik itu bisa menyatukan seluruh bangsa. Itu intinya. Tapi kalau Bang Vincent untuk menyatukan itu segelintir saja di Indonesia. Tapi bagaimana dengan di luar negeri atau di Afrika, Inggris, Jerman, Portugis, ataupun Inggris sendiri, agak sulit Bang Vincent. Tapi yang bisa menyatukan secara keseluruhan adalah hanya di Katolik. Contoh paus kan seperti itu. Makanya telah terjadi ekumenisme untuk penyatuan gereja. Jadi saya rasa agak sulit Bang Vincent untuk menyatukan, cuman sebatas Komal saja. Tapi secara menyeluruh dunia agak sulit Protestan untuk menyatukan itu. Itu saja dari saya. Terima kasih Om Luther. Langsung ke Om Vincent kah? Atau? Iya, boleh. Saya tanggapi dulu ya. Terima kasih ya. Memang mungkin betul juga tahun 80-90-an kurang pengajaran atau pelayanan dari Katolik atau seperti apa. Tapi tentunya kalau di keluarga saya itu saya mempelajari Alkitab itu SMP itu saya sudah selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu. Karena kakak saya itu memang tegas, kalau malam itu saya harus disuruh baca Alkitab dari jam 8 sampai jam 9. Tidak pernah nonton TV saya. Jadi didisiplin luar biasa. Karena kakak saya itu, kami punya kakak ada satu sekolah pastoral waktu itu. Kakak saya di rumah juga disiplin keras. Saya juga banyak baca ya buku-buku rohani soal Katolik. Sering membaca. Saya hobi membaca sejak dari kecil, memang dididik kakak saya sampai sekarang. Jadi saya lahir dari Katolik. Jadi kalau ada orang yang meragukan saya Katolik, ya berpikir-pikir balik. Karena nama saya ini nama asli sesuai KTP, sesuai nama lahir. Rumah saya di Maumere ada, kakak-kakak saya ada kok ikut TikTok ini. Banyak keluarga saya yang follow sama TikTok ini. Ya banyak sekali, kakak kandung saya juga ada di TikTok ini. Jadi ceritanya seperti ini Bang Luther ya. Mbak Pendeta Vincent, begini, saya menangkap tadi untuk menyatukan.
agak Iya. sulit sekali Bang Vincent menyatukan, sedangkan Bang Vincent tidak tahu aliran-aliran di Jerman, di Inggris untuk bisa menyatukan itu. Tapi kalau untuk lebih mudah untuk menyatukan itu dari, minta maaf Pendeta Vincent ya, hanya gereja Katolik yang bisa menyatukan itu karena di seluruh dunia universal. Makanya kenapa Katolik itu tidak ada gereja Gemim untuk Minahasa, gereja HKBP untuk Batak, nanti kelihatannya kita rasis, atau gereja untuk Toraja. Jadi disinilah kelihatan sekali bahwa memang Protestan sulit sekali untuk menyatukan ini. Bagus sekali Bang Vincent untuk bilang menyatukan, tapi secara universal di dunia tidak akan mampu Pendeta Vincent untuk menyatukan itu. Tapi kalau untuk bisa menyatukan itu, gereja Katolik yang bisa melakukan itu. Itu yang jadi permasalahan menurut Iya. saya, Bang Vincent. Jadi Karena begini contoh ya, maksud saya. ntar sedikit, Karena contoh Saksi Yehova, Mormon, Anabaptis, Metodis, gimana cara untuk menyatukan itu? Dan sampai sekarang sinode itu berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling mengakui. Belum itu baru di Indonesia, bagaimana di luar negeri. Jadi untuk penyatuan itu agak sulit Bang Vincent. Hanya gereja Katolik yang mampu untuk menyatukan itu, karena memang sekarang Katolik telah melakukan ekumenisme, penyatuan gereja melalui kepausan. Begitu Pak Pendeta.